Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Mirati Sugundari Fajaria, NIM 1803211000082, mata kuliah Ekonomi Produksi Pertanian kelas A. Di sini saya akan memaparkan hasil review dari jurnal yang berjudul Technical Efficiency of Wet Season Melon Farming, yang dimana video ini dibuat untuk menyelesaikan ujian akhir semester dari mata kuliah Ekonomi Produksi Pertanian. Mari kita mulai review ini dari judul jurnal yang berjudul Technical Efficiency of Wet Season Melon Farming. Nama jurnal, Journal of Economics and Policy, volume dan halaman 10 dengan isu 1 dan halaman 12 sampai 29 halaman. Tahun 2017, penulis Ananti Dwijono Hadi Darwanto, Jamhari, dan Slamet Hartono. Reviewer saya sendiri, Mirati Sugdari Fajaria, tanggal review 13 Juni 2021. Yang selanjutnya itu latar belakang dari artikel ini, yang dimana hortikultura merupakan subsektor yang memiliki kontribusi besar pada PDRB Indonesia, yang terutama pada Yogyakarta yang merupakan penghasil melon terutama di Kabupaten Kulon Progo. Luas panen melon mulai dari tahun 2008 sampai 2012 mengalami peningkatan setiap tahunnya, sehingga produksi melon setiap tahun mengalami peningkatan yang dapat kita lihat pada tabel 1 yang ada di sebelah kiri, di mana ini menunjukkan hasil produksi, luas panen, dan produktivitas dari melon di Kulon Progo selama 5 tahun terakhir. Namun, hal itu tidak sejalan dengan produktivitas dari masing-masing petani, di mana produksi melon di musim kemarau itu memiliki lebih kecil, mengalami resiko teknis yang dibandingkan pada musim hujan. Budidaya melon di musim hujan itu memberikan keuntungan bagi petani dalam segi finansial dengan keuntungan yang lebih besar daripada musim kemarau. Namun, budidaya melon di musim hujan itu perlu dilakukan perawatan yang sangat intensif. Oleh karena itu, produktivitas petani melon tidak tinggi apabila tidak maksimal dalam budidayanya. Hal itu dikarenakan faktor produksi yang digunakan petani kurang maksimal dan terdapat faktor inefisiensi di lapang yang menyebabkan produksi melon tidak produktif. Nah, selanjutnya adalah tujuan penelitian ini, yaitu bertujuan untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi produksi melon pada musim hujan, menentukan teknis budidaya melon pada musim hujan, dan mengidentifikasi faktor-faktor yang menyebabkan berbagai tingkat efisiensi teknis usaha tani melon pada musim hujan. Untuk subjek penelitiannya itu lokasi penelitian ditentukan dengan teknik multi-stage cluster sampling, yang dimana itu yang terpilih Kabupaten Kulon Progo yang mewakili zona tengah dan selatan di Yogyakarta. Petani yang dipilih yang pernah membudidayakan melon di musim hujan, yaitu terdapat 45 petani. Nah, semua petani yang terpilih yaitu berjenis kelamin laki-laki. Dan untuk metode penelitian ini menggunakan data primer yang dilakukan selama bulan April sampai Juni 2014 melalui teknik wawancara yang menggunakan kuesioner yang telah disiapkan. Data dikumpulkan pada berbagai informasi tentang demografi, input dan output pertanian serta harga dari melon tersebut. Pengukuran efisiensi teknis menggunakan model Stochastic Frontier Cobb-Douglas dengan memasukkan inefisiensi secara simultan pada pertanian yang telah diterapkan beberapa peneliti. Nah, di bawah ini merupakan fungsi dari model Stochastic Frontier Cobb-Douglas. Di bawah ini dapat kita lihat. Nah, selanjutnya yaitu faktor produksi yang digunakan dalam penelitian ini diantaranya yaitu luas lahan, benih, pupuk nitrogen, pupuk fosfor,
pupuk kalium, pupuk organik, pestisida, dan tenaga kerja. Sementara sumber inefisiensi teknisnya yang digunakan yaitu umur, pendidikan, dan pengalaman dalam bertani. Nah, selanjutnya itu masuk ke dalam hasil dan pembahasan, yang dimana tabel ini merupakan karakteristik petani melon di Kulon Progo, yang dimana produksi rata-rata itu sebesar 3,890 setiap tahunnya, dengan luas area rata-rata 1.385 dan penggunaan benih yaitu 116,89 gram dan pupuk yang digunakan 26,40 kg dan pupuk fosfor yang digunakan 49,94 kg dan pupuk kalium sebesar 19,98 kg dan pupuk organik sebesar 612 kg, pestisida 3,84 kg dan tenaga kerja yang digunakan setiap harinya 80,51 gram. Dan untuk sosioekonomi dari karakteristik petani yaitu umur maksimal itu 44 tahun dengan pendidikan paling banyak itu 9 tahun dan pengalaman bertani selama 12 tahun. Untuk varietas yang digunakan dalam bertani melon di musim hujan ini adalah tindakan karena lebih tahan terhadap serangan hama, penyakit, dan tetap menghasilkan buah yang berkualitas baik pada kondisi yang lingkungan yang kurang mendukung. Melon dipanen sekitar 60-65 hari setelah tanam. Budidaya melon menerapkan sistem mulsa, plastik, dan tralis hitam perak. Nah, selanjutnya itu tabel ketiga yaitu merupakan hasil dari analisis Cobb-Douglas menggunakan frontier yang dapat diketahui yaitu hasil dari MLA atau Maximum Likelihood Estimate yang ini, dan untuk tabel kelima yaitu merupakan determinan dari inefisiensi teknisnya. Nah, pembahasan dari tabel 3 yang berdasarkan hasil analisis yang dilihat dari estimasi MLA pada tabel 3 dapat diketahui nilai LR sebesar 18,4359 lebih besar dari kode PALM yaitu sebesar 16,074 sehingga menolak A0 artinya terdapat kasus inefisiensi di lapang dan nilai koefisien gamma sebesar 0,998 yang artinya 99% error term itu disebabkan adanya inefisiensi teknis dan 1% disebabkan adanya resiko. Nah, variabel yang berpengaruh nyata terhadap produksi melon pada musim hujan yaitu luas lahan, benih, pupuk nitrogen, dan pupuk kalium. Nah, sementara 4 variabel lainnya untuk pupuk P, fosfor, pupuk organik, pestisida, dan tenaga kerja tidak berpengaruh nyata terhadap produksi melon pada musim hujan. Nah, selanjutnya itu koefisien lahan berpengaruh signifikan dan memiliki hubungan positif terhadap produksi melon pada musim hujan, yang artinya setiap penambahan 1% luas lahan maka meningkatkan 0,5821% produksi melon. Nah, di mana produksi melon ini hanya satu buah dalam satu pohon. Ketika terdapat penambahan luas lahan, maka hasil yang diperoleh akan berlipat ganda. Nah, yang kedua, koefisien benih berpengaruh signifikan mempengaruhi hubungan secara positif terhadap produksi melon di musim hujan, yang artinya penambahan satu benih akan meningkatkan 0,2863% produksi melon, yang dimana perkebunan melon selalu menggunakan benih hibrida karena memiliki respon tinggi terhadap pemupukan, sehingga benih yang digunakan itu berpengaruh terhadap produksi dari melon yang dihasilkan. Yang ketiga, koefisien pemupukan nitrogen.
itu memiliki hubungan negatif dan berpengaruh signifikan terhadap produksi melon, yang artinya peningkatan pupuk N sebanyak 100% akan menurunkan produksi melon pada musim hujan menjadi 0,1975%, yang artinya di mana penambahan pupuk N pada tanaman itu dapat merangsang pertumbuhan vegetatif sehingga memiliki efek negatif bagi pertumbuhan buah. Dan selanjutnya yang keempat yaitu koefisien pupuk kalium berpengaruh signifikan dan memiliki hubungan positif. Hal ini menunjukkan bahwasannya peningkatan 1% pupuk kalium akan meningkatkan hasil pertanian sebesar 0,561%. Pupuk kalium di sini meningkatkan proses fotosintesis, efisiensi penggunaan air, mempertahankan tekanan turgor, membentuk batang lebih kuat, aktivator berbagai sistem enzim, memperkuat akar tanaman dan meningkatkan ketahanan tanaman penyakit, sehingga itu berdampak baik bagi tanaman melon. Yang kelima, koefisien pemupukan fosfor berhubungan negatif dan tidak signifikan memiliki meningkatkan produksi melon. Nah, di mana pemberian hara fosfor yang berlebihan menyebabkan tidak dapat diserap tanaman sehingga hanya terakumulasi pada tanah. Yang keenam, koefisien pupuk organik bertanda positif namun tidak signifikan. Nah, di mana pemberian pupuk organik ini masih di bawah dosis anjuran, yaitu 20 ton per hektar, yaitu dilakukan hanya 4,5 ton per hektar, sehingga pengaruhnya itu terhadap produksi sangat kecil. Untuk koefisien pestisida memiliki hubungan positif dan belum berpengaruh nyata terhadap produksi melon. Nah, penggunaan pestisida ini berlebihan berdampak negatif pada pemborosan biaya dan terhadap lingkungan dan kesehatan manusia. Koefisien tenaga kerja memiliki hubungan positif dan belum berpengaruh nyata terhadap peningkatan produksi melon. Nah, biaya tenaga kerja budidaya melon ini lebih besar dibandingkan dengan lainnya dikarenakan lebih intensif dari budidaya tanaman lainnya. Dan untuk pembahasan pada tabel 5 yaitu pada determinan inefisiensi teknis, variabel umur memiliki tanda positif dan tidak signifikan terhadap inefisiensi teknis melon. Nah, petani yang lebih tua cenderung lebih tahan terhadap teknologi yang lebih tradisional, sehingga teknologi yang baru cenderung tidak diadopsi. Untuk koefisien pendidikan bertanda positif dan tidak berpengaruh signifikan, di mana petani yang dengan pendidikan lebih lama cenderung lebih efisien secara teknis dalam produksi melon. Petani yang berpendidikan tinggi itu dapat memiliki sumber pendapatan alternatif dan mereka tidak bergantung pada pertanian untuk mata pencaharian mereka. Yang ketiga, koefisien pengalaman bertani berpengaruh signifikan dan memiliki tanda negatif, yang artinya petani lebih berpengalaman akan lebih efisien secara teknis dalam usaha taninya. Petani berpengalaman lama dapat mengasah keterampilan teknis dan kemampuan manajerial sehingga mengurangi inefisiensi teknisnya. Nah, selanjutnya pada tabel 4 yaitu mengenai frekuensi distribusi dari efisiensi teknis, yang dimana terdapat 45 petani laki-laki di sini dengan rata-rata petani melon di Kulon Progo sudah efisien secara teknik sebesar 76,91%, namun 23,09% petani yang belum efisien secara teknis. Namun itu bisa ditingkatkan dengan upaya teknis dapat dilakukan dengan menerapkan teknologi budidaya dan mengalokasikan sumber daya sehingga lebih efisien dalam budidayanya. Kesimpulan, penelitian ini menunjukkan nilai efisiensi teknis petani melon musim hujan di Kulon Progo bahwa input produksi yang dapat mendorong peningkatan produksi melon pada musim hujan adalah luas lahan,
benih, pupuk nitrogen, dan pupuk kalium, sementara pupuk fosfor dan organik, pestisida, dan tenaga kerja tidak berpengaruh nyata terhadap produksi melon pada musim hujan. Faktor sosial ekonomi yang berpengaruh hanya pengalaman bertani, namun pendidikan dan umur tidak berpengaruh terhadap tingkat inefisiensi produksi melon. Peningkatan produktivitas dan perbaikan efisiensi teknis dapat dicapai dengan menerapkan teknologi budidaya dan mengalokasikan sumber daya. Penggunaan benih yang sesuai dan tahan dengan hama penyakit mendukung budidaya melon di musim hujan. Nah, yang terakhir yaitu mengenai kelebihan dan kelemahan dari artikel yang saya review. Kelebihannya, penjelasan mulai dari pendahuluan sampai kesimpulan dijelaskan secara lengkap dan mudah dipahami oleh pembaca. Dalam setiap hasil dari pembahasan didukung dengan jurnal pembanding sebagai penguat dari hasil penelitian, serta referensi yang digunakan sangat lengkap. Untuk kelemahannya, penjabaran setiap komponen sangat panjang sehingga pembaca bisa saja bosan dalam membacanya. Selain itu, penelitian ini bisa dilakukan perbandingan pada saat musim hujan dan musim kemarau agar informasi yang diperoleh lebih banyak oleh pembaca. Nah, sekian dari pemaparan hasil review yang saya review. Mohon maaf apabila terdapat salah dalam pengucapan. Saya Mirati semoga apa yang saya sampaikan ini bermanfaat. Saya Mirati Sugundari Fajaria pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.